kalau tekankan pada akhirnya kita akan melakukannya juga sendiri gitu loh. Kita tidak bisa tergantung sama orang, tidak bisa mengharapkan orang gitu loh, bahwa kita harus bisa sendiri gitu. Itu model sidang umum PBB yang memang dikenalkan kepada anak-anak usia di atas 15, ada kelas-kelasnya 15 sampai, waktu itu Tamakin ikutin yang kelas 15 sampai umur 20 tahun gitu. Saya terlambat tahu tunas global ya. Karena prinsipnya bagi saya kalau pendidikan, kalau sekolah, kalau akademik ya lebih dan kurangnya segitu-gitu aja, tapi yang penting itu adalah membangun karakternya ya, bagi saya lebih penting gitu. Hai Tugawers, ketemu lagi dengan Miss Weda di sini. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu alumnus orang tua siswa. Nah, saya itu kenalnya Mama Tamaki gitu, tapi kadang saya lupa nih nama aslinya siapa, dan perlu Tuglowers tahu hasil-hasil foto besutan Mama Tamaki ini keren-keren loh. Jadi saya sebenarnya penasaran dulu kerjanya apa ya, kok keren-keren banget gitu fotonya. Silakan Mam, perkenalkan diri dulu Mam. Oh iya, terima kasih Miss Weda. Nama saya Antin. Kalau Miss Weda tadi bilang soal foto dari awal, itu sebenarnya karena rasa aja Miss Weda. Bukan rasa ya. Jadi awalnya saya bekerja di wartawan. I see. Saya wartawan tulis dulu, gitu. Kemudian juga di kantor suka diperbantukan untuk membantu memilih foto. Kalau zaman dulu kan di surat kabar ada fotografernya sendiri, gitu. Oh iya, betul, untuk betul. setiap acara, untuk setiap kejadian apalagi gitu. Yang namanya wartawan media massa itu kan kebanyakannya laki-laki, memang dunia laki-laki gitu. Jadi tidak banyak yang perempuannya gitu loh. Nah biasanya kalau yang perempuan itu menurut mereka punya rasa sendiri kalau untuk memilih foto. Jadi mereka kasihin foto gini-gini, pilih satu yang mana gitu, yang mendukung cerita artikel itu. Nah saya bilang ini gitu loh. Ya udah, nanti lama-lama kan terlatih juga Miss Weda dengan terbiasa melihat foto itu yang bagus. Memang bagus-bagus sih fotonya, kita cuma memilih aja. Nanti kan rasanya lama-lama kebangun juga gitu. Kemudian saya dari mulai wartawan cetak, wartawan online, televisi, radio, semua platform media massa saya udah pernah. Jadi saya udah ngalamin memilih artikel, menulis artikel, memilih artikel, foto, memilih foto, membuat foto sendiri, itu sudah ngalamin gitu. Jadi karena kebiasaan aja sih. Karena rasa itu ya, dan aja, sudah gitu. Terbiasa ya. Iya. Kalau untuk secara khusus punya pengetahuan keahlian moto, teknik moto, saya nggak pernah, bukan partnya ya di bukan situ bagian ya? Dan saya nggak pernah belajar khusus secara profesional, tapi latihan ya sendiri aja gitu loh. Otodidak juga, karena pada dasarnya semua juga rasa juga, orang setiap fotografer juga punya rasa sendiri juga, punya taste sendiri juga, punya stylenya sendiri juga pada akhirnya gitu. Jadi ya itu. Iya sih, fotonya keren-keren. Terus juga kan waktu itu sempat saya itu WA Mama kan ya. Terus kan Mama sarankan kenapa enggak orang tua yang lain gitu. Nah, kenapa saya pilih Mama Tamaki? Karena sosok anaknya ini yang saya lihat itu berbeda dari awal masuk sampai lulusnya, sampai saat ini perkembangannya itu sangat-sangat terlihat tuh. Ya kan, perkembangannya dari awal masuk SMP. Kebetulan Tamaki itu siswa SMP dulu, SD-nya tidak di Tunas Global. Masuk mulai dari SMP, lalu sampai lulus, sampai saat ini. Nah, awal masuk itu saya cukup memperhatikan, biasa ya, kalau yang namanya kan guru, kalau yang kebanyakan gitu suka terluput, tapi jika ada yang unik-unik nih, pasti akan terlihat sangat gitu ya. Ini anak sibuk banget membaca. Bacaannya tuh, bukunya tuh tebel-tebel, dan kalau bawa itu nggak cuma satu buku, bisa 2-3 buku, 3 judul yang berbeda dengan bahasan yang berbeda. Kalau ditanya
buku ini cerita tentang apa, buku ini cerita tentang apa, buku yang lainnya cerita tentang apa, dan dia ceritakan semua loh, gitu. Dan dia bisa, berarti dia sangat memahami. Nah, kebiasaan membacanya ini juga sangat unik ya. Nah, di dalam arti ketika awal-awal kan, waktu itu masa pandemi ya, Iya. akan kita masuk ya. Masuknya itu pandemi, sebetulnya masuk kelas itu kelas 8 sebetulnya mulai. Iya, tatap masuk muka ke dalam full itu. kelas itu. Jadi ketika di kelas 7 tuh di layar itu belum terlihat, tapi ketika masuk, saya ini anak kok nggak mau ngobrol ya sama temennya, kok ini anak diam aja tapi dia sibuk membaca gitu. Saya tuh pengen tahu kebiasaan ini apakah memang sudah terbiasa dari Tamaki kecil atau baru terbentuk ketika ya udahlah daripada pandemi nggak bisa kemana-mana gitu. Gimana, Mam? Dari sejak ulam perut misalnya. Nah, berarti sama nih, kita pernah punya tamu, Fayana, penulis beberapa buku, lulusan dari Tuglo juga, gitu ya. Ketika saya tanya, kamu dari mana? Karena saya terbiasa mendengarkan cerita, Miss. Iya. Waktu mama Jadi saya hamil. waktu saya hamil, saya membaca buku dan membaca bukunya itu diucapkan, Miss Weda. Bukan dalam arti baca bukunya, diucapkan. Jadi seolah-olah yang di dalam juga ikut mendengar gitu loh, gitu loh. Dan saya membaca buku itu bukan karena sekarang, saya juga membaca buku dari kecil, misalnya dari seingat saya, pengetahuan saya mulai ingat saya sudah baca buku, saya sudah baca koran. Dulu ayah saya pegawai negeri rendahan lah di kecamatan, jadi kalau pulang kerja itu suka bawa koran ke rumah. Dulu kan nggak ada banyak hiburan ya misalnya, atau TV juga nggak ada, TV juga paling TVRI aja gitu. dan juga orang juga nggak banyak yang bacaannya. Jadi saya kalau bapak saya pulang kerja jam 3, jam 4 gitu, bawa koran, saya baca tuh dari ujung ke ujung korannya itu sama. Tiap hari kan begitu ya, gitu loh. Jadi dengan sendirinya membaca, makin kesini makin terus kan makin menemukan banyak bacaan yang lain gitu. Orang kalau udah sekali baca buku, suka baca buku ya pasti akan terus gitu lah. Iya gitu. sih, betul. Nah, kemudian juga saya pernah kerja, karena tadi saya bilang wartawan juga, saya juga pernah jadi presenter news juga gitu di radio internasional dulu. Kenapa saya masuk ke situ? Karena sebetulnya saya juga tidak begitu bisa berbicara. Kalau Miss Weda bilang Tamaki kelas 7 dia aja, karena mungkin sebetulnya dia tidak begitu lancar untuk berbicaranya gitu. Sama kayak saya juga. Dan saya juga untuk mengalahkan itu semua, saya melamar jadi wartawan radio internasional hanya karena saya ingin melatih supaya saya bisa ngomong, bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, udahlah selesai sesi itu selesai ya. Ketika saya hamil punya anak, saya membaca lagi, katakannya korannya Jakarta Post, tapi saya membaca seperti saya membaca news gitu loh. Itu untuk lebih ke melatih saya bicara juga gitu loh, supaya saya bicara nggak berulang-ulang, supaya runtut itu bicara, diucapkan. Nah, kemudian anak itu lahir misalnya. Ya mungkin kalau seniman dikasih musik lah atau dimainkan untuk supaya anak ini kalem, cepat tidur. Kalau saya bacain koran aja gitu. Anak bayi koran ini, ya? Koran. Anak bayi ini mungkin tidak paham koran itu, dia cuman senang karena dengar suara ibunya aja gitu. Ada kayak lalebay juga, kayak orang dinyanyiin musik, sama aja dengan yang lain. Cuma kalau saya baca koran gitu loh, yang saya ucapkan karena melatih saya pembicaraan gitu. Walaupun saya sudah tidak bekerja lagi, jadi baca news di bahasa asing gitu, tapi itu saya berlatih gitu loh, membiasakan untuk terus membaca. Jadi si anak itu sebenarnya dari kecil misalnya. Kemudian juga ternyata kemudian saya juga tahu bahwa anak itu tidak semua anak bisa dua bahasa ternyata enggak. Dalam kasus Tamaki itu enggak ternyata. Jadi waktu kecil dari perut dengarnya Jakarta Post, dibacain buku segala macam-macam, bukunya bahasa Inggris semuanya gitu. Begitu dia berbicara, dia emang agak lambat bicaranya. Karena sepertinya dia bingung. Karena tidak semua anak sih kalau ditanya kita biasa gini ya, awal-awal kelas 7 tuh ya, dia baru mulai beradaptasi gitu ya. Jujur
kesulitan jika berkomunikasi dengan Iya. Tamaki karena akan diam, senyum gitu. Sampai sekarang pun dia akan berbicara seolah-olah dia menerjemahkan dari otaknya ke bahasa Indonesia. Misalnya gini, sejak saya tidak punya pensil, anak-anak kan nggak bilang sejak saya tidak punya, tapi itu literally diterjemahkan since I don't have pencil gitu loh. Dia Iya. terjemahkan dari situ. Jadi dari otaknya itu udah kepatok ternyata dalam berbicara untuk dalam bahasa Inggris. Kemudian dia akan berusaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Makanya sebetulnya itu juga salah satu yang saya baru sadari sekarang. Oh, ternyata tidak semua anak bisa di bahasa gitu loh. Tapi ya sudah pelan-pelan itu diatasi. Salah satunya juga dengan terus membaca diucapkan gitu. Sampai sekarang pun saya masih Tamaki masih gitu loh untuk Proses itu ya. bahasa itu. Dan saya pikir itu harus ya bagi saya itu loh, karena itu membantu untuk berbicara clear, menyampaikan dari apa yang kita pikirkan sampaikan gitu. Ada yang harus dituliskan, ada yang harus diomongkan biar nggak berulang-ulang, biar runtut kayak seperti itu. Iya, karena sempat waktu itu pernah ada bukan komplain ya, tapi keluhan dari guru mata pelajaran bahwa Tamaki ketika sedang dalam pelajaran itu dia sibuk membaca. Terus saya tanya kan memang anaknya, Tamaki membaca? Iya. Kenapa? Saya jenuh. Jadi nggak berpikir bahwa oh ini dia lagi pelajaran nih gitu. Dia santai aja. Terus Tamaki bisa tutup bukunya kalau guru sedang menjelaskan. Ya. Jadi awal berkomunikasi dengan Tamaki hanya sebatas itu. Ya, baiklah, udah gitu. Itu yang saya lihat awal-awal, dan dia belum bisa berkomunikasi dengan teman-temannya nih di kiri kanannya, depan belakangnya tuh. Ya, tapi lama-kelamaan, lambat laun ini kelas 8 tuh mulai tuh minggu. Kelas 9 udah masuk geng, masuk circle gitu. Ya, saya lihat itu perkembangannya luar biasa pesat ya di saat kelas 7 awal-awal, terus mulai kelas 8 sebenarnya ya. Kelas 8 awal tuh mulai karena ketemu teman-temannya, baru ketemu temannya. Lalu kelas 8 akhir sampai kelas 9 itu perkembangannya kalau menurut saya itu kan pesat sekali dalam hal berkomunikasi. Bahkan ketika di kelas 8 itu Tamaki bisa loh curhat bahwa dia sedang menyukai teman sekelasnya gitu kan. Itu buat saya luar biasa, dari yang anaknya tidak pernah berbicara, terus dia berbicara sepatah dua patah kata gitu ya. Terus sampai dia bisa curhat apa yang sedang dia rasakan, sampai akhirnya dia bisa mingle dan sulit move on ketika lulus. Itu buat saya suatu perubahan yang luar biasa. Terasa nggak di rumah? Kalau di rumah, iya sih. Dia suka cerita nggak gimana? Dia lebih bercerita, dan itu juga makin bisa menyampaikan yang dia rasakan gitu. Kemudian juga karena kami di rumah tuh hanya bertiga, Tamaki, saya sama bapaknya gitu. Jadi nggak ada yang lain. Jadi kita udah biasa ngomong segala macam gitu, udah menyampaikan. Dan biasanya dia menyampaikan hal segala macam itu kalau lagi pergi sekolah atau pulang sekolah, karena saya suka mengantarkan kalau pulang sekolah. Itu ceritanya di dalam momennya di situ ya, di mobil itu bisa segala macam cerita. Kemudian juga bahwa dia tuh suka agak lama gitu, kalau istilahnya kayak mobil besok agak lama panasnya gitu loh. Jadi kalau kan dia kelas SD-nya beda, SMP-nya beda kan, bukan dari satu tempat gitu loh. Sengaja juga saya supaya dia punya suasana, situasi yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Dan dia akan mengamati dulu, lihat-lihat dulu gitu. Dan dari SD juga kan sebetulnya SD itu sampai kelas 5 aja kan. Setelah kelas 5 kan di rumah kan. Iya, nah, masuk ke SMP juga di rumah. Baru kelas 8 semua ada 2 tahun sampai 3 tahun kan di rumah pandemi itu. Itu juga membuat dia lebih merasa nggak perlulah ngapain sekolah juga banyak orang gini-gini, jadi dia lebih gadet gitu loh. Jadi dia keterbiasa sendiri gitu loh. Tiba-tiba harus masuk lagi, jadi ke dia kayak semacam adaptasi lagi gitu. Tapi saya bilang bahwa
sengaja masuk sekolah yang nggak ada teman dari SD. Sekarang pun SMA sengaja masuk SMA yang nggak ada temannya dari SMP. Biar Tamaki adaptasi baru, gitu ya. Dan temannya makin banyak. Kenapa teman makin banyak? Karena Tamaki kan anak satu-satunya, anak tunggal. Nah, jadi Tamaki harus punya banyak teman dan juga harus punya kemampuan untuk berteman, harus punya kemampuan mencari teman yang satu chemistry gitu loh. Jadi kan Tamaki tahu ada yang bawaannya baik, ada yang bawaannya gimana kan Tamaki harus bisa memilih, karena pada akhirnya Tamaki kan sendirian juga nantinya gitu loh. Iya. Mungkin di sini atau mungkin di tempat lain. Jadi ini tuh dari awal udah dipersiapkan Tamaki untuk seperti itu gitu. Nah iya, lucunya mungkin karena sudah dipersiapkan ini kali ya. Jadi saya lihat tuh kalau dibilang unik, ini benar-benar unik. Yang pertama, Tamaki tuh anak laki-laki. Di tengah keunikannya ini ya, Two Blowers. Jadi di tengah masih negara yang menganut patriarki ini, gitu ya, masih banyak teman-temannya yang dilayani sampai untuk ambil makan apa segala rupa gitu ya. Dia untuk seorang anak laki-laki menjahit sendiri, misalnya kancingnya copot, ya enggak? Ya kan mah, dia jahit sendiri, dia siapkan perbekalannya sendiri, dan setiap kali pergi dia tidak pernah ada keluhan sama sekali. Tempatnya seperti apa, toiletnya seperti apa, nanti di sana gimana, dia tuh nggak pernah ada keluhan. Dia enjoy aja. Jadi apapun dia hanya tanya tempatnya di mana. Oh oke, beneran oke. Itu bisa ngajar anak yang anak laki ya seperti itu gimana, Mam? Kembali lagi dibiasain sudah. Sama Tamaki itu nggak pernah buang tisu dibawa pulang ke rumah disakuin loh. Iya. Sekarang nggak pernah dia buang minum botol di mana tempat, walaupun tempat sampah nggak, dia bawa pulang ke rumah. Semua sampah bawa pulang ke rumah. Dia itu kebiasaan aja. Saya tidak mengajari, itu cuma karena kebiasaan kita aja di rumah seperti itu, bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap sampah sendiri, dan terhadap baju sendiri udah dijahit tuh. Iya. Kamu bisa ya, gitu doang. Karena saya selalu tekankan pada akhirnya kita akan melakukannya juga sendiri gitu loh. Kita tidak bisa tergantung sama orang, tidak bisa mengharapkan orang gitu loh, bahwa kita harus bisa sendiri gitu. Dia dari umur 5 tahun pun udah bisa masak nasi gitu. Saya dari kecil pun udah diajarin kayak nyalain kompor. Maksud saya nyalain kompor supaya dia kalau melakukan sesuatu itu tidak membahayakan. Jadi lebih baik diajarin sekalian. Gitu. Diajarin sekalian ya. Jadi dia tahu hati-hatinya. Begitu gitu kepalanya udah nyampe ke kompor gitu, dia kepalanya udah bisa masak sendiri, bisa telur, dia udah bisa bikin telur, bikin air panas gitu. Terus juga kayak sehari-hari dibiasain aja, bangun tidur keluar tempat tidur, kita harus beresin tempat tidur. Kan tempat tidur kamu, kamar kamu. Iya, gitu karena tempat tidur juga harus beristirahat, harus fresh juga, harus ini juga. Jadi begitu tidur dia langsung beresin tempat tidur, di strengthen gitu. Gitu. Jadi udah biasa banget kayak dia. Iya, udah biasa sih, sudah tidak ada aja. Kemudian juga dari kecil kan kita sering traveling ya. Tamaki umur 1 tahun tuh udah mulai dibawa jalan jauh gitu loh. Tidak diomongin sih, tapi kita bisa melihat bahwa ke tempat yang jauh kita yang datang, kita akan menerima apapun di tempat itu gitu. Kita tidak bisa komplain soal makanan, soal ini enggak, karena kita yang datang ke sana, kita yang akan belajar di sana, kita terima aja di sana gitu loh. Iya, kadang-kadang aku nggak suka makan ini, Miss, aku nggak suka ini, aku biasanya makan ini, makan itu gitu ya. Tapi saya lihat Tamaki itu enggak, jadi dia kan nggak ngomong, dimanapun, situasi apapun, makan apa, ya Miss, oke. Dia dimakan kalau kira-kiranya dia nggak begitu benar, makanya dia akan ngambil sedikit dan akan dihabiskan. Dia nggak bakalan nyisain makanan, Miss. Dia akan menghabiskannya. Kalaupun misalnya dia udah kenyang ditawarin orang, misalnya ke rumah temennya kerja kelompok sekarang misalnya, terus ibu temennya itu memasakkan sesuatu, menggorengkan sesuatu, terus dia merasa udah kenyang ini, tapi dia merasa bahwa ibunya itu udah bikin effort menggorengkan sesuatu, dia akan ambil 1-2 bawa pulang,
tapi nggak dimakan. Tapi dia bilang bahwa saya pulang, saya kenyang tapi saya mau bawa pulang ke luar. Agak gitu. Karena menghargai ya usaha orang lain. Padahal belum tentu dia juga mau di rumah. Nanti rumah kan ke saya juga. Saya tahu dia bahwa dia nggak suka mayones, tapi waktu dia bikinin risoles mayones dia akan oke, tapi saya bawa pulang ya karena saya sudah kenyang, nanti makannya di rumah ya. Dia nggak tahu bahwa dia nggak suka. Tapi dia nggak bakalan ngomong bahwa dia nggak suka makanan itu. Dan dia juga tidak makan atau tidak mengambil juga enggak ya, dia pasti akan mengambil. Dia akan, iya sih yang saya lihat mengambil, dan dia akan menghabiskan makanan. Iya sih dia, Miss saya aku ambil ini sedikit aja ya, boleh, banyak juga boleh, enggak sedikit aja. Karena berarti itu dia kurang suka. Iya, dan dia akan menghabiskannya itu gitu. Dibiasain aja sih. Jadi karena kan di saat biasanya kan kalau suatu sekolah akan mengadakan pergi, biasanya tuh kan yang ini orang tuanya ya, Miss anak saya tuh nggak bisa kok tidur di sini, Miss nanti gimana toiletnya, apakah begini begitu gitu, Miss nanti makanannya gimana, terus kalau anak-anak masak sendiri gimana, nanti higienis nggak apa gitu. Kok Pak Maki tidak pernah memikirkan hal itu gitu loh, dia tidak pernah bertanya sampai yang ya pokoknya enjoy aja, dikasih tantangan kayak apa oke, gitu. So gini Miss, kalau kita bepergian, kalau kita merepotkan hal-hal yang seperti itu, kita tidak akan menikmati kita bepergian kemana. Misalnya kita pergi nih, musim dinginnya itu -10 gitu loh. Dari awal kita udah tahu akan -10 gitu loh. Ya kita terima aja kayak gitu, terus nikmatin aja gitu loh, nggak. Jadi apa yang mau dikomplain, emang begini kondisinya. Dan itu udah biasa aja gitu loh. Terus bahwa nanti tidak semua orang misalnya kita makan ini, belum tentu makanan ini ada di sana. Kan kita ke tempat orang, tidak ada kewajiban orang itu menyediakan makanan yang harus kita suka, enggak, itu makanan mereka gitu loh. Kita datang ke tempat orang, makanannya orang seperti ya udah coba aja, itu makanan dia, bukan tempat kita gitu loh. Nah, ya seperti itu Miss gitu loh. Saya juga bilang kalau kita misalnya komplain, sebetulnya dia nggak begitu ini dengan toilet ya. Tapi kalau kita komplain, karena itu kalau kita berkunjung ke rumah orang, kita nggak tahu orang itu situasinya seperti apa, terus kita komplain kayak gitu-gitu. Pertama, kau udah nggak enak hati. Kedua, kau menyakiti orang itu gitu loh, itu double kerugiannya gitu. Jadi konsep-konsep seperti ini nih yang kita perlu sebenarnya itu Glowers dalam mendidik ya anak-anak sekarang lah. Iya. Tapi ya itu saya bilang kebiasaan aja sih di rumah gitu loh. Karena kita juga di rumah gitu. Balik tidak menjadi sebuah tugas berat, tidak menjadi sebuah hal yang sulit, enggak gitu. Enjoy aja ya. Setiap orang di rumah habis makan cuci piringnya sendiri, karena terus siapa yang cuci piring? Iya. Selesai masak, selesai makan, cuci piring sendiri, karena saya tidak mau di sink ada pakai cucian kotor, ada piring kotor, saya nggak mau. Malam tuh harus bersih sebelum tidur. Kenapa? Kita menghindari tikus gitu. Simpelnya kita menghindari kecoa segala macam. Jadi sebelum tidur tuh semuanya harus clean, harus beres gitu. Nah, seperti itu. Iya sih ya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu juga yang membuat Tamaki juga bisa ikut yang simulasi ya. Sebenarnya tadi Mama bilang role play ya, untuk pertemuan tingkat PBB ya. Bisa ceritain sedikit, Mam? Itu model sidang umum PBB yang memang dikenalkan kepada anak-anak usia di atas 15, ada kelas-kelasnya 15 sampai waktu itu Tamaki ikutin yang kelas 15 sampai umur 20 tahun gitu. Itu sama sidang umum PBB, persis sama seperti sidang umum PBB, karena dari awal pun ketika kita daftar nanti ada seleksi macam-macam lah seleksinya, ada seleksi positioning papernya, terus kita milih mau mewakili delegasi negara mana gitu. Sampai negaranya juga ditentukan dari awal ya. Dari awal Tamaki masuk ke Konsil UNESCO waktu itu, kemudian juga memilih jadi delegasi dari Islandia gitu. Dan waktu itu topiknya untuk sidang UNESCO itu tentang kesetaraan gender di media massa gitu. Dan anak itu udah diplot bahwa dia adalah wakil delegasi dari Islandia, mewakili Islandia, dan situasi Islandia terhadap
gender equity di media massa seperti apa, dia harus paham banget. Makanya dia harus riset segala macam dan harus submit sebelum berangkat ke sana. Selain itu juga diajarin dipaparkan juga bahwa dekorum sidang seperti itu, pakaiannya seperti itu. Kayak diplomat dong, Mam. Banget. Yang fit, terus rapi banget. Iya, sampai bikin jas baju sendiri baru gitu. Sampai bela-belain tuh bikin itu ya. Kemudian juga cara mengikat dasinya ada 2, Windsor style sama 4 in hand style, bisa berapa menit pakainya udah dilatih. Persiapannya lama, itu aja bulan November saya mulai menyiapkan dia dari bulan Juni dilatih. Jadi gitu. Pas selesai kita graduation ya udah langsung tuh itu persiapan itu ya. Ada persiapan udah ke sana gitu. Dan juga dilatih cara berbicaranya nanti untuk penyampaian sidangnya, bicara di depan podiumnya. Seorang tawaki yang pendiam terus akhirnya dia bisa bicara mewakili suatu negara dalam sebuah sidang. Itu luar biasa banget. Acaranya di Bangkok waktu itu. Dan dia satu-satunya yang dari grup Depok ini gitu ke sana. Terus saya ikut, tapi saya nggak nginep dengan dia, beda tempat, beda ininya. Kemudian juga pas di airport juga dia udah ketemu teman-temannya tuh, teman-teman yang baru di airport gitu loh. Mungkin ada anak-anak yang sama melihat turun pas mau ke imigrasi, kan ada semua anak kan pasti bawa shoot yang jaket di bawah gini tenteng ya. Terus ada yang nyamperin, kamu ikutan Aimun ya? Iya. Oh iya, ini ngobrol udah ngobrol. Dan itu yang nyapa dia itu anak mahasiswa semester 5, semester 7 gitu. Jadi kemudian dia di sana dia punya geng di Bangkok itu yang isinya emang anak-anak kuliahan, yang SMA cuma dia aja. Yang saya pernah dikenalin ada satu dari UI semester 5 gitu ya, satu IPB semester 7, ada yang udah di Undip udah lulus, UGM semester 5, satu lagi anak BINUS, 3 lagi anak Bangkok, 1 lagi anak yang dari Mongolia kalau nggak salah gitu. Itu circle-nya dia mainnya sama dan dia. Dan dengar-dengar Tamaki itu usia yang paling muda ya saat mengikuti itu. Iya. 15 tahun yang lain bahkan jadi baru lulus SMP banget ya. Iya. SMA juga belum pada masa itu. Jadi anak-anak itu tuh kelihatan bahwa dia yang paling muda, kayak adik gitu loh. Diajarin tuh, tapi kalau ngumpul ternyata malam itu di shootnya dia di kamarnya dia gitu loh. Dan kamarnya itu di hotel itu memang standar diplomat juga misalnya. Besar shootnya kayak gitu. Anak-anak tuh ngumpulnya di situ, di tempatnya Tamaki gitu loh. Mama ikut dampingin nggak waktu di sana? Enggak. Beda. Saya cuman pernah janjian, itu pun susah juga janjian, dia nggak mau juga. Hari pertama saya mau lihat cara dia berpakaian benar apa enggak gitu loh. Karena dia berpakaian sendiri dari mulai pasang dasi sendiri. Jadi clear ya, area orang tua tuh clear dari itu. Tapi bisa ketemu di bawah lift atau di depan ruangan sebelum meeting ke dalam. Saya cuma lihat, oke, pakaiannya oke. Cepat Tamaki, cepat ini pakaiannya katanya. Karena waktu berpakaian pun itu dilatih juga dari rumah misalnya. Saya sampai dihitung waktunya berapa lama. Dari sejak engkau berpakaian pakai celana sampai jadi sampai suit sampai segala macam, sampai nempel segala macam sampai rapih siap keluar. Iya. Dihitung tuh Glowers untuk berpakaian ya. Berapa lama waktunya gitu. Karena kalau misalnya sidang mulai jam 8, jam 7.50 itu harus sudah di ruangan. Nggak bisa jam 8 lebih 5 baru datang, nggak bisa gitu. Itu membuat engkau cacat sebagai delegasi mewakili negaranya itu gitu loh. Jadi manajemen waktunya harus banget ya. Iya, itu memang dekorum internasional seperti itu gitu loh. Tapi lumayan loh untuk lulusan SMP belum SMA sudah mencoba ya, udah belajar untuk memanage waktunya dengan baik, ya kan? Dari persiapan dressnya, dari persiapan dari mulai tesnya, kan ada video-video segala yang harus disampaikan dikirim ya, sampai di proses seleksinya itu sampai dia dinyatakan lulus sebagai delegasi dan dia mengikuti sampai hari hanya gitu ya, beberapa hari ke depan itu peserta paling kecil stres juga misalnya. Iya, saya yang stres.
Takutnya luar biasa. Takutnya nanti dia di sana nggak bisa, tapi itu Jadi juga secara emosi anak kecil tapi gitu. itu juga tes pertama bagi saya, anak ini bisa dilepas nggak, gitu lah. Jadi ada stresnya juga ya sebagai orang tua. Ternyata saya anak ini bisa dilepas, bisa sendiri. Jadi saya juga confident. Oh, kalau saya punya rencana apa buat anak ini untuk lepas sendiri, anak ini bisa. Udah bisa hidup sendiri, bisa bergaul sendiri, udah bisa mengikuti aturan sendiri gitu. Terus saya juga pernah lihat dari kejauhan bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya itu. Karena teman-teman itu dari 40 negara nih Sweda yang ikut acara itu tuh. Ada 700 anak. 700 anak dari 40 negara. Dibagi beberapa konsil, jadi 8 konsil kalau nggak salah. Ada UNICEF, UNESCO, terus UNEP, ada ILO segala. Ya, ada ILO, IMF ada. IMF juga ada. Ada. Itu satu itu tuh sekitar 70 anak. Itu udah 24 negara. Nanti itu digabung semuanya gitu loh. Ya, aku lihat cara dia berinteraksi, cara bisa dan cara dia menikmati. Oh, ternyata bisa kan ya. Bisa gitu. Jadi to blowers ya, untuk para orang tua, ada kalanya sih kita bisa ya, maksudnya yuk nak deket aja gitu ya. Tapi ada kalanya kita mesti bisa lihat juga bahwa anak itu akan sendiri nantinya, kondisi apapun, ya kan. Entah nanti dia bersekolah di belahan dunia manapun, atau mungkin dia memiliki kesempatan kerja di belahan dunia manapun, ya dia harus bisa sendiri gitu ya. Dan untuk usia SMP masih worth it lah ya. Udah mulai bisa, maksudnya ini maksudnya terbukti ya, di anak ini bisa gitu loh, udah usia 15 dengan teman-temannya usia 19, 20, mungkin 21 gitu ya. Bisa menyesuaikan, dan dia bisa menyesuaikan, dan dia bisa lebih menikmati ternyata karena omongannya lebih nyambung Miss Weda. Knowledge dia lebih nyambung dengan kakak-kakak ini gitu loh, karena ini bahasanya lebih luas lingkupannya gitu loh. Dan saya lihat oke, gitu loh. Ini juga ya, maksudnya berarti kan di situ ada, kalau yang saya perhatikan tuh bagi yang kakak-kakaknya nih juga dia menurunkan gayanya dia. Si Tamaki juga ada penyesuaian. Jadi ketika mereka bertemu di tengah ya, saling have fun. Dan juga kayak role model bagi Tamaki itu. Karena mereka itu kan dari top school juga kan yang kesana, yang terpilih juga. Oh, jadi top university juga ya. Jadi saya juga pengen seperti itu gitu loh. Pengen seperti Faiz, pengen seperti Bang Boris. Bang Boris tuh yang dia bilang yang udah kuliah banyak duitnya, Bang Bos itu dulu. Ada yang udah lulus kuliah, udah bekerja di pertama lawyer, sekarang jadi banker, itu yang Bang duitnya Bang Boris kan. Bang Bos mau seperti itu gitu loh. Kemudian juga ya pertemanannya lebih, tapi dia juga bisa jaga bahwa anak-anak itu kalau selesai acara mereka tinggal ke lobby, pesan Grab segala macam, pergi kemana-mana. Tamaki ikut nggak? Nggak, aku tidur aja. Kenapa nggak diajak atau nggak mau? Nggak diajak sih, katanya masih 15 tahun. Soalnya kalau di luar kan ada beberapa tempat yang memang ada pembatasan usia ya ketika mereka terus juga mungkin juga mereka menjaga karena anak ini kan belum terbiasa untuk begadang untuk tidur. Mereka kadang pulang jam 3, jam 2, jam 7 pagi udah siap lagi tuh sidang juga. Iya, kalau anak-anak itu udah terbiasa, apalagi kan dengan pola keteraturannya belum gitu kan. Iya gitu. Tapi lucu ya, maksudnya teman-teman yang dewasanya ini memahami, nggak yang udahlah ikut aja gitu, nggak yang gitu juga gitu. Tamaki juga memberanikan diri ya, gue ntar kalau misalnya diajak terus nggak ikut, nggak enak nih, nggak juga kalau itu ya dia bilang aku ngantuk, ya udah ngantuk aja. Terus waktu bubaran anak-anak tuh udah check out duluan karena pesawat pulang kan macam-macam beda-beda ya. Kalau kita kan pesawatnya paling malam sengaja. Terus saya ke kamar dia gitu. Diberesin lah semua Tamaki bekas-bekasnya. Nggak, karena kita juga kalau check out ke hotel
nggak bisa ninggalin sampah berantakan di mana enggak. Teman-temannya itu kan ngumpulnya di kamar itu, terus ya biasalah anak-anak itu mungkin ada makanan yang sisa segala macam-macam, beresin lah sama tamat bersih. Kembali lagi sebenarnya pembiasaan ya, karena jadi semuanya dibiasakan. Kalau misalnya di rumah biasa dilayani ya mungkin dia akan terbiasa. Cuma kalau biasa dilepas, tapi bukan dilepas dicuekin ya, tapi dilepas diperhatikan gitu ya, dijaga. Ya mungkin juga karena saya sama suami saya juga terbiasa begitu juga dari dulu juga gitu loh. Kalau dilihatnya bahwa suami saya juga dulu merantau juga, sekolah juga, saya juga sekolah jauh dari orang tua juga, kemudian bekerja juga jauh juga gitu loh. Ya, kok menyenangkan juga kok hidup seperti itu. Iya sih. Simpel dan gitu. Kayaknya model-model yang pembelajaran seperti ini, maksudnya yang parenting model begini itu sangat diperlukan sangat diperlukan oleh anak-anak yang sekarang, karena kan mereka di era digital ya, mereka bisa kerja dari manapun, mereka bisa sekolah dari manapun, mereka akses untuk menuju ke dunia luar juga kayaknya lebih mudah gitu kan, jalur-jalurnya, dan sangat memungkinkan gitu loh peluang-peluang kerja tuh sekarang, atau peluang-peluang beasiswa untuk kemanapun. Jadi kayaknya model-model kalau yang dulu biasa disebut anak mami, anak papi gitu ya, sekarang tuh kayaknya udah nggak bisa, pola ini tuh udah mulai bergeser gitu ya. Iya, tapi itu juga kembali bahwa semua orang harus punya perspektif yang lain, dan membangun perspektif itu kan nggak mudah, misalnya perlu niat juga, perlu keinginan juga untuk tahu hal-hal yang di luar kita gitu loh. Ketika kita punya perspektif yang lain, kita akan melihat sesuatu juga tidak akan sesulit yang kita bayangkan, tidak akan sekecil yang kita bayangkan. Nggak, misalnya kita salah satunya adalah caranya membangun perspektif, mengajarkan diri kita untuk punya perspektif itu adalah dengan bepergian ya, traveling gitu ya. Kita lihat tempat lain, tempat baru ya gitu-gitu. Itu ketika balik ke sini kita akan belajar sesuatu dari situ gitu. Ada nilainya kembali dari situ gitu loh. Iya sih. Maksudnya ya itu kembali kepada pribadinya masing-masing lagi kan sebenarnya. Terus juga melihat bahwa apakah kita perlu sedikit tega gitu ya sama anak, bukan tega yang gimana ya. Iya, tapi ya. Iya. Tapi sebenarnya you have to do it by yourself gitu. Kamu harus melakukannya, memang persiapan untuk seperti itu gitu, misalnya dari dulu. Mungkin juga ini obrolan saya waktu SD dengan sesama orang tua waktu SD. Terus dia melihat saya seperti itu. Terus dia, apa ya, kok bisa sesantai itu? Aku bilang mungkin orang lain punya anak, kuliah, lulus, kerja setahun 2 tahun, menikah, punya anak. Kalau saya kan enggak, saya punya anak umur 35 tahun misalnya. Udah matang banget, udah mapan banget secara pemikiran ya gitu. Jadi itu juga bisa membedakan orang tua yang punya anak umur 20-an, orang tua yang punya anak umur 30, anak pertama ya. Itu juga akan, jadi udah puas dengan diri sendiri ya. Iya. Udah selesai lah. Jadi ketika punya anak dengan diri sendiri ini udah selesai gitu masanya. Iya. Pada waktu punya anak umur 35 tahun sebetulnya itu saya kayak semacam batasnya ya, karena waktu nikah juga saya umur 26-27 kan. Tapi kemudian waktu nikah kan saya nggak tinggal di Indonesia. Kemudian setelah itu saya pergi kemana, terus suami saya juga melanjutkan sekolah di Tokyo. Waktu itu saya tinggal juga di Singapura kan, bekerja. Dan bekerja ini tuh harus diselesaikan kontraknya, nggak bisa tengah-tengah keluar, karena ada macam-macam yang syaratnya itu gitu loh. Nah itu juga waktu itu kalau saya punya anak umur di saat itu gitu, gimana? Karena kita kan terbentur oleh soal visa, oleh soal izin tinggal, pekerjaan segala macam, itu harus dipikirkan juga gitu loh. Nah ketika pada sampai seumur segitu, ini bersiap nggak punya anak gitu loh, ya udahlah punya anak gitu loh. Jadi ada yang harus saya tidak ngomong ini dikorbankan, tapi harus ada konsekuensi masing-masingnya gitu. Jadi saya punya tamak itu umur saya udah 35 tahun. Tentu akan berbeda dengan orang yang punya anak umur 25 tahun. 25 tahun itu saya sudah lama tinggal di luar Indonesia.
gitu loh. Terus suami saya juga kan dulu sekolahnya juga sampai begitu gitu loh. Itu juga mungkin akan memberi kontribusi pengaruh dan perspektif yang lain gitu. Iya, dan ketika kehidupan lingkungan sosial, ketika kita dewasa berada itu juga mempengaruhi juga dan ya. Dan juga ketika punya anak juga beda. Saya melihat juga beda. Ponakan saya yang punya anak kan umur 20 tahun, memang lebih menjaga banget ke anaknya gitu loh, lebih ini banget beda dengan gitu beda dengan semua orang tuh orang tua juga sayang ke anaknya gitu. Tapi saya lihat perlakuannya emang beda gitu loh. Kayak yang ketika punya anak pertama umur 20-an sama umur 30-an gitu. Gitu misalnya. Mungkin itu juga ada satu pembedanya seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya pola itu juga tidak hanya maksudnya pribadi tapi juga lingkungan sekitarnya itu ya ikut menentukan ya. Iya, karena mungkin kalau misalnya usia di situ baru punya anak tapi misalnya lama tinggalnya di Indonesia, mungkin pola pikirnya juga akan berbeda gitu ya. Tapi kan orang tua sekarang kali ya, kalau saya rasa perlu berpikir global nih gitu, melampaui tempat tinggalnya saat ini, karena mungkin saat ini dia tinggal di sini, tapi kan itu tidak menutup kemungkinan nanti anaknya akan ada di mana. Anaknya itu kan akan menjadi warga negara global gitu kan. Mungkin juga kalau ketika punya anak umur 20-an, dia sebetulnya punya keinginan yang tidak tercapai dan akhirnya diarahkan supaya anaknya itu melakukan apa yang dia tidak tercapai. Tapi gitu ketika punya anak umur pertengahan 30 ke sana, ya udah anak ini punya dunia, punya haknya sendiri, punya dunia sendiri, punya kehidupannya sendiri gitu loh. Kita cuma mempersiapkan aja, membantu mempersiapkan dia aja gitu loh. Kalau keinginan saya sudahlah gitu loh, udah cukup, udah kayaknya saya tidak ingin apa-apa lagi gitu. Iya, makanya sudah selesai dengan diri sendiri ya udah itu gitu. Ini tinggal anak ini kamu mau apa? Tinggal gitu kan, bukan istilahnya bukan ibu maunya apa, tapi kamu maunya apa gitu kan. Ya kita mempersiapkan karena akan menghadapi hal-hal yang berbeda ke depan. Jadi anaknya harus lebih kuat gitu, harus lebih secara pribadinya kayak gitu. Modal dianya harus lebih kuat gitu. Dan karena yang akan dihadapi kan lebih besar ya. Tapi kalau kita meributkan hal-hal yang kecil, engkau nggak akan punya waktu yang lain gitu loh, gitu istilahnya. Kalau hanya untuk hal-hal yang kecil-kecil gitu, engkau tidak akan bisa menghadapi hal-hal yang lebih besar ke depannya gitu loh, nggak akan terbiasa. Itu Glowers menarik sekali ya, model-model pola ya, maksudnya pola pengasuhan anak yang seperti ini tuh sebenarnya sangat tunas global banget ya, dimana ya seorang pribadi itu menerima segala keberagaman yang ada. Ya kan? Ya, terus dia juga harus bisa beradaptasi dalam. Makanya milih sekolah sini juga. Harapannya dong mah buat tunas global nih. Mudah-mudahan makin baik, makin berkembang, dan saya juga merasa saya terlambat tahu tunas global ya. Tidak ada kata terlambat, SMP sudah terlambat paling tidak 3 tahun gitu lah. Saya tidak baru tahunya pas mau masuk SMP tuh coba ke tunas global, ada ya, saya bilang gitu. Karena prinsipnya bagi saya kalau pendidikan, kalau sekolah, kalau akademik ya lebih dan kurangnya segitu-gitu aja, tapi yang penting itu adalah membangun karakternya ya, bagi saya lebih penting gitu, karakter dia, karena itu bekal buat dia, living gitu. Value-nya ya. Iya gitu loh. Kalau soal akademik ya mungkin bisa diusahain, dan kita juga tidak akan tahu kemana kesananya, kita cuma berusaha aja gitu. Toh kalau secara akademik saya juga sekolahnya apa, kerjanya apa juga nggak nyambung juga sebetulnya. Iya. Sekarang banyak ya seperti itu, yang penting kan dia memiliki kemampuan dan keinginan untuk terus berkarya gitu kan, apapun bidangnya gitu. Saya lebih ke karakter juga, dan ya bahwa hal-hal juga banyak kok yang bisa dinikmati dari hidup, nggak harus ribut dengan hal-hal yang kecil gitu.
Iya. Itu banget dipegangan gitu. Ada hal-hal yang lebih besar lagi yang lebih penting untuk dipikirkan, untuk penting didiskusikan daripada merebutkan hal-hal yang cuma ya cuma gitu deh. Iya. Oke, The Glowers sangat menginspirasi sekali masukan hari ini ya, Mam. Senang sekali. Saya juga senang diundang bicara di sini. Maaf kalau terlalu banyak bicara sana kemari. Itulah yang kita perlukan memang ya. Maksudnya itu perlu gitu loh, bahwa setiap anak tidak menjadi apa yang orang tua inginkan di masa lalunya, tapi setiap anak adalah menjadi apa yang anak itu inginkan di masa depannya. Terima kasih, The Glowers. Sampai jumpa. Terima kasih.